biasa, power yang luar biasa, brilliance. Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan membicarakan mengenai narcissistic personality disorder. Dan topik ini itu sering sekali ditanyakan ketika saya membuat konten di TikTok maupun di platform lainnya, itu sering sekali ditanyakan. Dan sepertinya kasus mengenai NPD ini itu jadi semakin banyak dibahas gitu. Saya nggak tahu kenapa, tapi sepertinya karena ada mungkin kejadian yang cukup banyak gitu ya, growing gitu. Tapi lebih banyaknya itu diceritakan oleh korbannya. Seringkali seperti itu. Jadi misalkan nih ada orang yang mengalami narcissistic personality disorder. Kemudian tentunya ada korbannya dong. Nah, korbannya ini kemudian bisa lepas dan akhirnya speak up di media sosial. Nah, korban yang speak up ini yang sudah berhasil lepas, mereka memberikan pengalamannya. Bagaimana caranya aku lepas? Memangnya orang NPD itu seperti apa? Terus terus bagaimana cara mengatasinya, cara menghadapinya, macam-macam deh seperti itu. Dan akhirnya banyak orang yang mungkin follow kepada orang-orang yang speak up ini dan mendapatkan apa ya, semacam informasi yang ambigu gitu. Oh, orang NPD itu begini. Tapi itu kan maksudnya itu adalah karakter dari pelakunya. Pelaku dari korban yang speak up ini. Artinya menurut saya pribadi tanpa berniat menjatuhkan adalah mungkin itu lebih ke subjektif menurut saya. Karena kalau kita bicara, oh karakter orang NPD itu seperti ini, suka marah-marah, begini dan begitu. Menurut saya lebih baik kita bicarakan karakteristik NPD-nya saja, bukan orangnya. Kalau kita melihat dari cerita-cerita korban yang speak up ini, yang sering dia ceritakan adalah kebanyakan itu karakter dari orang yang menyakiti dia itu gitu loh. Dan kemungkinan ketika orang mendengar itu terdengar cukup general dan cukup sering terjadi di masyarakat. Sehingga dampaknya adalah masyarakat yang follow, yang mendengar, yang juga memperhatikan, akhirnya salah mempersepsikan tentang NPD itu sendiri. Dikiranya orang yang sombong itu semuanya NPD. Orang yang suka pamer itu semuanya NPD. Orang yang suka sedikit-sedikit marah, irritable, itu dibilangnya langsung NPD. Gitu loh. Jadi dari video ini, saya ingin meluruskan hal-hal tersebut bahwa NPD itu tidak semudah itu untuk ditemukan di masyarakat. Pertama itu. Kemudian kriteria NPD itu harus sesuai dengan buku diagnosa kita, yaitu DSM sekarang sudah sampai 6. Ada juga menggunakan ICD. ICD kalau nggak salah masih 10 atau 11 gitu, saya lupa. Jadi ada buku pakemnya, diagnosa, sehingga kita bisa menentukan, oh orang ini benar nggak mengalami gangguan kepribadian. Atau jangan-jangan dia cuma pola kepribadian saja, atau sekedar trait saja, gitu loh. Karena kalau kita bicara mengenai gangguan kepribadian yang sudah sampai disorder, itu kan sudah sangat parah. Artinya orang yang mengalami itu jarang. Mungkin kalau dipersenkan dalam satu komunitas, satu negara lah, misalkan begitu ya, itu paling 1%, 2%. Kebetulan memang di Indonesia karena masyarakatnya kan banyak, jadi mungkin 1%-nya aja udah 2 juta gitu. Tapi berapa persen kemungkinannya kalian ketemu satu orang NPD itu gitu loh. Sehingga saya perlu meluruskan ini. Gini, NPD itu kan sudah parah sekali. Ya, sebelum sampai ke parah tersebut, kita bicara dulu mengenai yang namanya narsisistik. Oke, yang namanya narsisistik itu semua orang punya. Saya jamin, semua orang itu pasti punya sisi narsisistiknya masing-masing. Hanya saja, yang perlu kita perhatikan adalah apakah sisi narsisistik tersebut itu adekuat
Artinya bisa ditempatkan dengan baik atau justru tidak bisa kita tempatkan dengan baik. Sehingga kalau misalkan orangnya narsisistik bisa ditempatkan dengan baik, kemungkinan besar dia akan bangga terhadap dirinya sendiri. Ada rasa proud gitu, kebanggaan, kesukaan, kecintaan terhadap diri sendiri dan menghargai diri sendiri. Kalau narsisistiknya hanya seperti itu, ya nggak apa-apa dong. Misalnya aku berhasil melakukan sesuatu, kemudian aku pamer, aku juara satu loh di sini gitu. Ya nggak apa-apa dong, karena memang dia berusaha, karena memang dia belajar, karena memang dia berusaha dan sekeras itu sampai dia bisa mendapatkan juara satu, ya nggak apa-apa dong. Gitu loh. Mereka berbangga hati, berbangga diri. Tapi masalahnya sekarang ini, orang-orang yang seperti ini, itu langsung dijudge, langsung dihakimi sebagai orang yang NPD gitu loh. Misalnya nih, saya berhasil, wah subscriber saya sudah 100.000, terus saya ngomong sama teman saya misalkan gitu, subscriber saya sudah 100.000 loh, saya dapat begini, begini, begini. Ngapain sih lu cerita-cerita, dasar NPD lu. Nah, zaman sekarang itu begitu. Nah, saya pengennya meluruskan itu bahwa kalau digunakan dengan tepat dan konteksnya sesuai, menurut saya nggak apa-apa untuk kita memiliki rasa narsisistik terhadap diri sendiri. Oke, tapi kalau narsisistiknya itu sudah sampai disorder dan penempatannya tidak sesuai, nah ini baru yang jadi masalah gitu loh. Misalkan ketika dia merasa adalah orang yang paling penting di dalam ruangan itu. Aku penting, aku nggak mau pokoknya kalau kita ngomong harus ngomongin tentang aku. Semuanya tentang aku. Aku harus jadi orang yang paling berpengaruh, paling diperhatikan. Kalau nggak diperhatikan, aku marah. Aku ngamuk-ngamuk. Kemudian kalau misalkan orang narsistik itu, nanti mungkin akan kita bicarakan secara detail ya. Orang narsistik misalnya, saya punya fantasi yang sangat luar biasa tentang kesuksesan. Jadi saya cuma mau berteman dengan orang-orang yang kaya-kaya, sukses-sukses. Kamu yang di bawahku, nggak bakal aku temenin. Padahal posisimu saat ini itu masih di bawah gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu yang sudah sampai ke tidak adaptif gitu loh. Ada yang adaptif, ada yang maladaptif. Nah, yang maladaptif ini yang biasanya berkembang menjadi narcissistic personality disorder. Oke, kita review singkat. Jadi ada satu yang adaptif dan satu yang maladaptif. Kalau secara adaptif, kemampuan narsistik atau trait narsistik itu nggak apa-apa. Kebanggaan, kecintaan terhadap diri sendiri. Tapi kalau sudah maladaptif, yang nanti kita akan bicarakan kriteria-kriterianya, itulah baru akan mengarah ke narcissistic personality disorder. Dan yang menjadi catatan tambahan adalah ketika kita menjalani suatu tes psikologi atau tes kepribadian, entah itu MMPI-2 atau MCMI-4, macam-macam tes kepribadiannya, atau bahkan tes kepribadian seperti apa ya, mungkin seperti TAT atau mungkin Rorschach gitu, yang benar-benar bisa ngecek kepribadian kita. Setiap orang itu pasti at some degree pasti ada skor di narsisistiknya. Dan itu juga seringkali mencerminkan sebagaimana besar dia mencintai dirinya sendiri. Gitu loh. Sehingga ini menjadi penting. Kalau misalnya setiap orang punya, masa semua orang narsistik, personality disorder? Kan enggak gitu loh. Nah, di sini makanya kalau ada orang yang punya trait narsistik, jangan langsung dihakimi sebagai orang NPD. Karena kita sendiri saja pasti, saya jamin pasti ada trait atau kepribadian narsistiknya. Aku bangga sama proyek yang aku selesaikan. Aku sukses sekarang, aku bangga sama kesuksesanku. Ya nggak apa-apa dong. Aku penting banget nih di tim ini karena aku bisa berkontribusi lebih. Kalau itu memang itu faktanya, ya nggak apa-apa dong. Kenapa dibilang NPD gitu kan? Nah, sehingga itu menjadi penting. Nah, makanya saya coba untuk mungkin kita
jabarkan lagi lebih lanjut mengenai narcissistic personality yang maladaptif. Oke, nantinya itu akan berkembang menjadi narcissistic personality disorder. Nah, di sini saya jelaskan lagi. Jadi, untuk narcissistic personality disorder, ini sambil saya bacakan ya dari DSM-5. Ini memang sudah lama, tapi masih relevan. Ini bukunya juga sudah sobek seperti ini, karena sering saya baca juga sih sebetulnya. Tapi ya, mungkin karena ininya juga kualitasnya agak kurang bagus. Anyway. Jadi narcissistic personality disorder itu punya 9 kriteria. Dan minimal orang itu memenuhi 5 dari 9 kriteria yang ada, baru bisa dikatakan bahwa orang ini mengalami NPD. Nah, kita bahas satu persatu ya. Jadi untuk NPD itu masuk dalam klaster C, klaster B dalam permasalahan kepribadian. Nah, kalau di klaster B ini artinya dia bareng sama histrionic personality, kemudian antisocial personality, kemudian borderline personality, itu juga bareng gitu. Jadi kalau misalkan kita bandingkan mereka semua ini, itu ada kemiripan dalam satu hal, yaitu manipulatif. Dua deh, satu manipulatif, yang kedua dramatik. Seperti itu. Nah, kalau ada orang manipulatif, tidak otomatis langsung NPD. Tapi bisa jadi borderline, bisa jadi antisosial, bisa jadi histrionik juga. Gitu ya. Jadi kriteria yang pertama untuk NPD adalah, saya bacakan dalam bahasa Inggris saja ya. Has a grandiose sense of self-importance. Example, exaggerated achievements and talents expect to be recognized as superior without commensurate achievement. Artinya, dia punya sense of importance. Dia punya sense bahwa aku ini penting banget orangnya. Aku ini hebat banget. Aku ini penting sekali di sini dan harus diperhatikan. Harus dianggap luar biasa dan penting. Meskipun tanpa alasan yang jelas, tanpa ada achievement yang jelas, tanpa ada bukti yang jelas, pokoknya aku penting. Nah itu, makanya ini saya kasih tahu, kalau misalkan ada orang yang menganggap dia penting, dan posisi dia misalkan CEO gitu, ya memang dia penting gitu loh, jangan dibilang NPD. Atau kalau misalkan orang yang memang juara 1 karena usahanya, terus dia bangga gitu, gue juara 1 gitu, NPD lu, kan nggak gitu loh. Nah itu yang harus kita bedakan. Kemudian yang nomor 2, is preoccupied with fantasies of unlimited success, power, brilliance, beauty, or ideal love. Dia ini punya fantasi yang sebetulnya tidak sesuai realita gitu ya. Tentang kesuksesan yang luar biasa, kecantikan yang luar biasa, power yang luar biasa, brilliance yang sangat luar biasa, atau cinta yang sangat ideal yang luar biasa gitu loh. Jadi orang ini seringkali merasanya, aku ini orang yang sangat luar biasa ganteng atau luar biasa cantik. Aku orang yang luar biasa punya power. Orang yang luar biasa dikagumi dan disukai oleh orang lain. Aku orang yang sangat luar biasa suksesnya. Padahal kenyataannya belum tentu begitu. Nah, beda cerita kalau ternyata dia benar-benar cantik banget, atau ganteng banget, atau kaya banget. Itu belum tentu NPD, karena benar gitu loh. Ya, jadi perlu kita bedakan di situ antara yang rasional dengan yang irasional. Oke? Kemudian yang ketiga adalah percaya atau believe that he or she is special and unique and can only be understood by or should associate with other special or high status people or institutions. Jadi orang NPD itu selalu merasanya bahwa aku ini spesial dan unik, sehingga harus berteman dengan orang yang spesial dan unik juga. Nah, kalau aku merasa aku adalah orang yang tampan sekali,
Aku merasa orang kaya dan orang berpengaruh sekali. Aku cuma mau berteman dengan orang yang punya usaha hotel, misalkan gitu. Aku mau dengan orang yang sukses. Aku hanya mau makan di tempat-tempat yang Michelin stars gitu, minimal 1 bintang. Itu kan bener-bener apa ya? Orang bilang itu halu gitu. Karena kenyataannya belum tentu begitu. Kenyataannya belum tentu dia itu sespesial itu. Tapi dia merasanya begitu. Kalau beneran dia spesial, anggaplah misalkan siapa ya orang yang terkenal banget. Misalkan Mr. Wonderful yang dari Shark Tank. Seorang investor yang sangat luar biasa, sukses banget. Dia bilang, saya mah jam tangannya itu harus apa ya di atasnya Rolex gitu yang sangat hebat banget. Patek misalkan, Patek Philippe. Ya nggak apa-apa dong. Dan dia cuma mau bekerja sama dengan jam tangan yang Patek Philippe misalkan. Ya nggak apa-apa dong. Karena kan dia memang sehebat itu, seunik itu. Beda cerita kalau saya yang bilang. Saya bilang, saya orang yang luar biasa banget nih. Aku cuma mau pakai jam tangan itu Patek Philippe. Padahal kenyataannya saya nggak bisa beli, gitu kan. Itu baru yang namanya NPD. Aku cuma mau ke restoran-restoran yang mahal, yang Michelin Guide, atau ke hotel-hotel yang mahal-mahal, padahal aku nggak mampu beli, gitu loh. Tapi bertemannya dengan orang-orang seperti itu, supaya apa? Nanti, untuk dimanfaatkan, dan itu nanti ada di kriteria selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat adalah requires excessive admiration. Dia itu butuh sekali untuk dikagumi. Padahal dia itu nggak ada satupun hal yang bisa dikagumi. Ya seperti tadi, dia merasanya dia penting, dia merasanya dia punya power, dia merasanya dia itu spesial. Padahal kenyataannya kan nggak begitu, sehingga apa yang harus dikagumi gitu, nggak ada. Gitu kan, sehingga itulah yang menjadi disordernya dia. Tapi kalau orang benar-benar ada yang bisa dikagumi, dan dia minta untuk dikagumi, nah itu namanya trait narsistik. Bukan disorder, bukan NPD. Trait narsistik di mana aku suka menjadi pusat perhatian gitu loh. Harusnya dari penjelasan seperti ini kalian sudah mendapatkan sedikit pencerahan gitu. Bedanya antara orang narsistik dengan orang narcissistic personality disorder. Oke, kita sambil lanjutkan. Yang kelima adalah has a sense of entitlement, unreasonable expectations of especially favorable treatment or automatic compliance with her or his expectation. Jadi dia itu ada sense of entitlement. Entitlement itu kalau di bahasa Indonesia kan seperti apa ya? Dimanjakan gitu. Diharuskan. Orang itu diharuskan apa ya? Mendukung dia. Harus memaklumi dia. Harus mencintai dia. Jadi dia seperti orang yang manja, seperti anak kecil yang merengek gitu ya. Harus perhatikan aku, perhatikan aku, perhatikan aku, kayak gitu. Dan dia itu merasanya itu adalah suatu kewajiban. Kamu wajib menyembah aku. Kamu tidak boleh menolak permintaanku. Kepada siapa dia ngomong kayak gitu? Kepada korbannya. Gitu. Nah, yang nomor 6 adalah is interpersonally exploitative, takes advantage of others to achieve his or her own ends. Ini yang saya bilang tadi. Dia pasti akan menunjuk satu atau lebih korban yang bisa dia manipulasiin. Dia akan bilang ke korban ini bahwa aku ini orang hebat loh. Aku ini orang penting loh. Aku ini orang yang spesial. Aku orang yang harus kamu hormati loh. Harus kamu cintai, harus kamu banggakan. Dan korban ini nggak tahu kenyataannya masalahnya. Korban ini seringkali percaya sama orang NPD karena dia nggak tahu kenyataannya bahwa orang ini itu sebetulnya nggak sespesial itu. Awalnya dari kesan pertama mungkin dia akan menunjukkan aku ini orang hebat banget, aku orang spesial gitu. Padahal nggak seperti itu. Ya setelah diteliti, dicari-cari, ternyata dia nggak sespesial itu. Dan dimanfaatkannya itu dengan meyakinkan ke korban bahwa aku ini orang spesial dan kamu harus berbuat baik sama aku
nanti akan aku balikin, misalkan kayak gitu. Dan aku ini orang sukses, tapi aku lupa bawa uang, tapi kamu bayarin dulu, nanti aku kembalikan berkali-kali lipat. Jadi alasannya sering kali kayak gitu loh. Dan misalnya kamu percaya banget sama orang NPD ini, terus kamu jalan berdua, dia seringkali pinjam kartu kreditmu gitu. Nanti aku pasti balikin kok, nanti aku pasti balikin kok. Terus kamu kasih gitu ke dia, nggak bakal balik. Karena dia merasanya itu adalah suatu kewajiban untukmu untuk menghormati aku dan menjamu aku. Nah, itu yang namanya narcissistic personality disorder. Karena dia akan memanfaatkan orang itu dengan berbagai cara. Bahkan ada kasus di mana seorang NPD itu memanfaatkan beberapa kartu kredit dari korbannya sampai ratusan juta demi kepuasannya sendiri. Jadi dia bisa makan mewah, dia bisa ke penata rambut nomor 1, mahal-mahal bajunya dia belanjain. Habis itu kan tagihannya keluar di korbannya gitu. Habis itu korbannya tanya, oh ini kan tagihannya banyak banget ya, kapan kamu bayar? Iya nanti saya bayar kayak gitu. Tapi nanti ujung-ujungnya nggak bakal dibayar, malah dia akan marah-marah. Itu kan sudah kewajibanmu, kamu harus menghormati aku kayak gitu. Ya ini ada filmnya sih di Netflix, cuma saya lupa namanya. Inventing Anna kalau nggak salah namanya. Kalian coba bisa lihat film itu dan kalian akan tahu langsung bahwa itu loh yang namanya orang NPD. Gitu loh. Kemudian yang ketujuh adalah lack empathy, is unwilling to recognize or identify with the feelings and needs of others. Seperti tadi, ketika seorang NPD sudah pakai kartu kreditnya korbannya, kemudian tagihannya sudah muncul banyak sekali, kemudian si korban minta, ayo tolong dibayar dong, ini karena sudah numpuk dan sudah waktunya. Si NPD ini nggak bakal peduli dengan perasaan dan kesulitan dari korbannya. Sama sekali. Mau korbannya ini bunuh diri, mohon maaf. Jadi misalkan entah korbannya ini mengakhiri hidup, entah korbannya ini melukai diri sendiri, entah korbannya ini nanti akan kesulitan keuangan, akan jatuh miskin, nggak peduli orang NPD itu, nggak ada empatinya sama sekali. Kemudian yang ke-8 adalah is often envious of others or believes that the others are envious of him or her. Orang NPD itu seringkali merasa iri dengan orang lain yang sukses, orang lain yang hebat-hebat gitu. Tapi dia bilangnya bahwa orang-orang itu tuh justru yang iri sama aku, gitu loh. Dan hal-hal seperti ini yang seringkali overlap dengan karakteristik orang biasa. Orang biasa juga sering kan iri dengan orang yang sukses gitu. Cuman seringkali orang yang non-NPD itu kan nggak bakal bilang bahwa dia tuh yang sebetulnya iri sama aku gitu kan, nggak mungkin gitu. Tapi kalau orang NPD bisa aja seperti itu. Kemudian yang nomor 9 adalah shows arrogant, haughty behaviors or attitudes. Jadi secara perilaku dia ini sangat angkuh gitu. Kan dia merasanya aku ini orang penting. Jadi dia benar-benar berperilaku seperti orang yang luar biasa penting tapi sombong gitu. Nah, di Netflix film itu ada yang ya tadi Inventing Anna itu dia memperagakan orang NPD dengan sangat baik menurut saya. Dia perilakunya itu benar-benar sengak banget, sombong banget. Kan harusnya kamu yang menghormati aku. Kan kamu harusnya mentraktir aku kan orang penting. Gitu-gitu. Jadi hal-hal ini dari 9 kriteria ini minimal ada 5 aja. Kamu sudah bisa didiagnosa sebagai NPD. Tapi yang bisa menilai ini lebih baik adalah psikiater atau psikolog. Oke, jangan kamu sebagai orang biasa yang mendiagnosa sembarangan. Ya kan? Karena kita sudah belajar bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun bahkan, untuk mengobservasi manusia. Sedangkan kalian mungkin belum begitu terlatih untuk itu. Jadi sebaiknya serahkan diagnosanya pada profesional saja. Ya, jangan sembarangan mendiagnosa diri maupun mendiagnosa orang lain, dan jangan mendiagnosa berdasarkan berdasarkan VT atau video yang saya buat ini. Nanti kalian di kolom komentar pasti banyak kan yang nulis,
kayaknya aku NPD, kayaknya dia NPD, kayaknya dia begitu. Belum tentu. Saya jawab di sini, belum tentu. Karena kalau kamu yang menilai, belum tentu objektif. Belum tentu sesuai dengan faktanya, belum tentu sesuai kriterianya. Jadi jangan mendiagnosa sembarangan. Oke? Nah, kurang lebih seperti itu apa yang pengen saya jelaskan tentang narcissistic personality disorder. Jangan sembarangan bilang orang itu NPD kalau kamu belum tahu basicnya. Dan ini bisa dibilang sebagai basic dari pengetahuanmu mengenai narcissistic trait dan narcissistic personality disorder. Oke? Mungkin kalau misalkan kalian minat untuk kita bahas lebih lanjut, nanti kita akan bahas. Tapi untuk sementara ini videonya cukup sampai di sini karena sudah hampir setengah jam. Oke? Kalau kalian ada pertanyaan atau kalian ada yang ingin dibahas dalam video yang lain, silakan kalian tulis di kolom komentar, tag saya kalau perlu. Kemudian nanti kita akan bahas dalam video selanjutnya. Kalau kalian ingin tahu mengenai masalah-masalah psikologi atau mungkin podcast-podcast psikologi yang bagus, kalian bisa cek di Spotify atau di Noise. Di sini namanya adalah Tanya Jiwa Podcast. Saya yang memberikan informasi di situ dan pasti informasinya akan bermanfaat bagi kalian semua. Dan juga jangan lupa follow media sosial saya yaitu di Instagram dan juga di TikTok. Di TikTok namanya Kata Psikologi, di Instagram namanya Kata Psikologi_FP. Oke, jangan lupa untuk follow, jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube ini, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, dan kita akan ketemu lagi di video yang selanjutnya. Bye-bye. Salam sehat jiwa bagi kita semua.